Oke, halo, selamat berjumpa lagi dengan Miss Pratiwi. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 3. Kayak kita baca dulu soalnya. Katanya 95% komoditas perdagangan dunia itu didistribusikan melalui sarana transportasi laut dengan menggunakan sekitar 50.000 kapal tanker, kapal-kapal pengirim, dan pengangkut barang raksasa. Sebagian besar kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Para insinyur berencana untuk membangun tenaga pendukung menggunakan angin untuk kapal-kapal tersebut. Unsur mereka adalah memasang layar berupa layang-layang ke kapal dan menggunakan tenaga angin untuk mengurangi pemakaian solar serta dampak solar terhadap lingkungan. Oke, yang option A itu panjang tali layar dari layang-layang agar layar tersebut menarik kapal pada sudut 45 derajat. Baru yang kedua yang mau kita cari itu panjang tali yang dibutuhkan untuk 50.000 kapal tanker. Oke, jadi di soal ini ada terdapat kapal tanker ya kan yang biasanya menggunakan bahan bakar solar. Oke, untuk mengurangi atau menghemat penggunaan bahan bakar solar, oke, para insinyur itu berencana menggunakan menggunakan tenaga pendukung, yaitu angin. Ya, jadi di sini ada tali yang menghubungkan antara layang-layang, layang-layang dengan kapal. Ini yang kita cari. Ini maksud dari option A dan B. Jadi yang option A dan B ini yang saya panjang tali layar dari layang-layang agar layar tersebut dapat menarik kapal. Jadi dari sini, dari layang-layang ke kapal. Panjangnya berapa sih? Nah, katanya di sini panjang tali layang layar dari layang-layang dan menarik kapal tersebut sudutnya 45. Di sini sudutnya 45 derajat. Otomatis di sini 45 derajat juga karena oke, sebelumnya Mil akan jelaskan mengenai hubungan hubungan sudut dan sisi pada segitiga istimewa. Jadi ada dua. Segitiga istimewa ada dua. Yang pertama, perbandingan sudutnya itu 30, 60, 90. Yang kedua, 45, 45, 90. Oke, kita belajar dulu yang pertama ya. Yang pertama tadi Miss bilang apa? 30, 60, 90. Hmm. Hmm. Oke, ini 30 derajat, ini 90, ini 60 derajat. Udah? Oke, untuk perbandingan 30, 60, 90, oke, sudut yang berhadapan, jadi ada sisi kan, yang berhadapan dengan sudut terkecil, ini merupakan sisi terpendek. Ingat ya, sudut, sisi yang berhadapan dengan sudut terkecil itu merupakan sisi terpendek. Oke, kalau sisi yang berhadapan dengan sudut terbesar, berarti dia sisi terpanjang. Oke, kalau disebut A, B, C, berarti sisi terpendeknya yang mana? Yang di hadapan 30 derajat. Karena sudut 30 derajat merupakan sudut yang terkecil. Berarti sisi terpendek siapa? AB. Habis ini bisa? Oke. Sisi terpanjangnya siapa? BC. Karena di sini sudut terbesarnya itu 90 derajat, yaitu 90 derajat. Jadi di hadapan 90 derajat itu sisi BC. Maka sisi terpanjang adalah BC. Perbandingannya itu 1:3 banding 2. Udah?
Jadi kalau misalkan, kalau yang di hadapan 30 derajat itu, sisinya itu panjangnya X, udah, jadi satunya ini X. Oke, berarti AC-nya berapa? X akar 3. Ya, karena di sini perbandingannya akar 3. BC-nya berapa? Dapat 90, jadi 2X. Oke, contoh soal. Ini 30, ini 60. Udah, A, B, C. Di sini panjangnya Miss buat 5 cm. Oke, tentukan panjang BC dan AC. Oke, AC di hadapannya sudut berapa? 60 derajat. Perbandingannya akar 3. Berarti X akar 3. X-nya berapa? 5. Berarti AC-nya berapa? AC-nya 5 akar 3 cm. Karena kan X akar 3 ya. Oke, X-nya tadi 5. Jadi di sini ganti X jadi 5, jadi 5 akar 3. Oke, panjang BC-nya berapa? Lihat, di hadapannya sudut 90 derajat. Perbandingannya apa? 2. Jadi di sini 2X. Bisa? Oke, X-nya tadi berapa? 5. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. 10. Di BC-nya 10. Ini yang pertama. Oke, yang kedua. Misalkan 30, ini 60, ini 90. Sudah. Di sini Miss buat ABC. Di sini Miss buat 24 cm. Sudah. Tentukan panjang AB dan panjang AC. Udah. Untuk menentukan AB-nya gimana? Kita cari dulu X-nya. Jadi kan panjang BC-nya itu 24. Kita tahu kalau di hadapan sudut 90 derajat, perbandingannya 2. Berarti 2X ya. Berarti di sini BC sama dengan 24 cm. 2X sama dengan 24 cm. X sama dengan 24 bagi 2, 12. Oke, X-nya 12, berarti AB-nya berapa? 12. AC-nya berapa? AC-nya berarti 2X akar 3, ya kan? Berarti 12 akar 3 cm. Berarti AC-nya 12 akar 3 cm. Oke, selanjutnya yang ketiga. Coba lagi ya. Yang ketiga, ini A, B, C. Ini 30 derajat, ini 90, ini 60 derajat. Misalkan ini 4 cm. Nah, tentukan AB yang B-nya BC. Untuk menentukan AB-nya gimana? Untuk menentukan AB-nya, perhatikan. Di sini yang di hadapan sudut 6 AB itu di hadapan sudut 60 derajat. Oke, diketahui sisi yang di hadapan sudut 30 derajat. Katanya 4 cm. Berarti di hadapan sudut 30 derajat itu perbandingannya 1. Berarti ini AC 4 cm itu X. Ya kan? Oke, berarti AB-nya apa? X akar 3. Berarti 4 akar 3 cm. AB-nya 4,
akar 3 cm. Oke, BC-nya berapa? BC di hadapan sudut A atau sudut 90 derajat. Di sini perbandingannya 2. Berarti di sini 2x. Udah 2 dikali 4 cm. Hasilnya lah 8. Sampai sini bisa ya? Oke, ini untuk segitiga yang pertama. Segitiga istimewa yang pertama. Segitiga istimewa yang kedua. Segitiga istimewa yang kedua, itu perbandingan sudutnya itu 90. 45 derajat, 45. Oke, 45 derajat banding 45 derajat banding 90, berarti 1 banding 1. 1 banding akar 2. Jadi yang perlu kalian ingat itu perbandingan ini. Udah? Oke, jadi kalau misalkan nih, di sini 45 kan, di sini 45, di sini pasti 90, A, B, C. Di sini 5 cm. Oke, tentukan BC dan AC. Oke, BC-nya berapa? BC yang di hadapan sudut 90 derajat. Sini perbandingannya akar 2. Berarti di sini X akar 2 kan? Cm. Oke, X-nya berapa? X-nya itu yang di hadapan, di sini perbandingannya sudut 45 derajat kan? Berarti sisi yang di hadapan sudut 45 derajat. Oke, berarti di sini AB itu merupakan X karena AB di hadapan sudut 45 derajat. Oke, jadi ini apa? 5 akar 2. Oke, BC-nya berapa? 5 akar 2 cm. AC-nya berapa? Perhatikan, sisi AC di hadapan sudut 45 derajat. Oke, di hadapan sudut 45 derajat tadi apa? 1 kan? 1 kita misalkan X. X-nya berapa tadi? Di AB udah dapat 5 cm. Nanti ingat aja, kalau dia perbandingannya 1, kalian misalkan aja itu X. Di sini X, di sini X, ini X akar 2. Bisa ya? Oke, yang kedua. Kalau misalkan ini 3 akar 2 cm, tentukan yang A itu AB-nya berapa, B-nya itu AC-nya berapa. Oke, untuk, kok 30. Ini yang tadi ya. Minta minta maaf, kita ganti dulu. 30. Ini kita ganti jadi 45. Iya. Oke, AB-nya berapa nih? AB-nya. Oke, di sini yang 3 akar 2 itu yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Oke, di sini yang dihadapan 90 derajat perbandingannya akar 2. Otomatis X akar 2 kan? Tadi simpelnya Miss buat kan? Berarti X-nya berapa? 3. Oke, berarti AB-nya 3. AC-nya berapa? 3. Berarti AB-nya 3. AC-nya 3. Oke, selanjutnya. Tekan lagi. Ini A, B, C. Ini 45. Ini 45. Ini misalkan 7. Tentukan yang A-nya itu BC, yang B-nya itu AC.
Oke, BC-nya jadi berapa? X akar 2 kan, X-nya berapa tuh? 7, berarti 7 akar 2. AC-nya berapa? Tuh, 7. Karena panjang AB sama AC sama. Ya, karena sudutnya sama-sama 45 adalah derajat. Oke, bisa saya paham ya. Oke, kita kembali ke soal. Jadi, di sini segitiganya, itu segitiga apa? Karena diketahui katanya ketinggian vertikalnya itu 150 meter. Ketinggian vertikalnya yang mana, Miss, di gambar ini, di ilustrasi ini? Misalkan ini A, ini B, C, ketinggian vertikalnya itu AB. Jadi di sini AB-nya diketahui 150 meter. Udah, kita lihat perbandingan segitiganya apa? 45, 45, 90. Berarti kita pakai yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Udah, ini tadi contoh. Yang kedua. Kita bedakan rumusnya dengan contoh soalnya. Kalau contoh soalnya dia tidak dilingkar. Rumusnya yang tidak dilingkar, contoh soalnya dilingkar. Oke, di sini yang kedua, rumus yang kedua. Oke, berarti di sini panjang talinya, lihat, ini di depan panjang tali sudut berapa? 90 derajat. Berarti perbandingannya itu akar 2. Berarti X akar 2. Ah, ini meter ya. Satuannya hmm, satuannya meter. Oke. Karena di sini 150 meter, berarti satuannya meter. X akar 2. X-nya berapa? 150. Jadi 150 akar 2 meter. Jadi jawabannya apa? A. Sampai sini bisa ya. Yang selanjutnya ditanya panjang tali. Panjang tali itu jumlah kapal dikali dengan panjang tali satu kapal. Panjang tali satu kapal itu kita tadi udah dapat 150 akar 2 meter. Jumlah kapalnya berapa? Jumlah kapalnya 50.000. Jadi 50.000 dikali 150 akar 2 meter. 5 kali 15 berapa? 75. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 2, 4. Nah, sudah. Ini ada akar 2. Akar 2. Oke, ada nggak jawabannya? Oke, yang D salah karena di sini 750.000. Sedangkan di sini 7.500.000. Yang C salah nggak? Kita lihat, ini satuannya kilometer. Kita ubah dulu dari meter ke kilometer. Berarti gimana? Dibagi. Dibagi berapa? 1.000. Berarti langsung kita coret. Jadi 7.500 akar 2 kilometer. Oke, dibagi 1.000 ya. Kalau misalnya perkalian, contohnya nih, 3 dikali akar 2, itu hasilnya 3 akar 2. Udah? Miss, kalau misalnya akar 3 kali akar 3 gimana? Oke, berarti akar 3 dikali 3. Berarti jadi akar 9 kan? Sama dengan 3. Atau cara mudahnya, kalau dia sama-sama ada akar, dan yang di dalam akarnya bilangan yang sama, contohnya ini akar 3 kali akar 3. Berarti hasilnya itu bilangan tersebut. Berarti akar 4 kali akar 4 berapa? 4. Akar 5 kali akar 5 berapa? 5. Kalau misalnya 2 akar 2 kali akar 2 jadi berapa? Berarti 2 dikali 1. Kan ini kan ada 1 sebenarnya kan? Tapi karena 1 tidak kita buat. Iya, jadi 2 kali 1, 2. Akar 2 kali akar 2, tadi berapa? 2. Berarti 2 kali 2, 4.
bisa. Jadi contoh lagi, 3 akar 3 dikali 2 akar 3. 3 dikali 2, 6. Per 3 kali akar 3, 3. 6 kali 3 berapa? 18. Oke, kita untuk soal ketiga, videonya sampai di sini. Untuk soal keempat, kita lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa, guys.